teman cerita, selamat datang di YouTube channel Cerita Kita-Kita. Channel yang akan membahas segala hal yang menarik, positif, dan inspiratif. Oke teman cerita, kali ini kita bakalan coba sharing tentang gimana sih caranya supaya menang lomba karya tulis ilmiah. Kita kan kemarin ada bahas gimana biar bisa sukses presentasi di depan umum atau public speaking. Itu kan bisa coba teman cerita kaitkan supaya bisa mampu ngikutin lomba karya tulis ilmiah nantinya. Cuman sebelumnya ada baiknya teman cerita jangan lupa klik tombol subscribe di sebelah sini supaya teman cerita bakalan terus ada info-info terbaru, video terbaru mengenai hal-hal yang lebih bermanfaat untuk teman cerita nantikan. Oke teman cerita, boleh pada tahu nggak teman cerita di sini ada di range pendidikan apa? SMPK, SMA, kuliah, semester awal atau pertengahan atau akhir? Nah, siapapun kamu tetap bakalan harus tahu nih gimana sih cara membuat karya tulis ilmiah yang baik gitu. Pasti di zaman sekolahan seperti saya dulu juga disuruh sama guru bahasa Indonesia. Itu waktu aku zaman SMA dulu ya. Bahkan karena saya mungkin tertarik dan asik gitu nulis karya tulis ilmiah, saat mau masuk kuliah saya iseng nih coba cari tahu gimana ikut-ikut lomba karya tulis ilmiah gitu, karena di kampus saya dulu tuh nggak ada suatu komunitas atau organisasi internal di kampus yang sendiri menggagas mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa di kampus itu untuk ikutin lomba karya tulis. Nggak ada tuh, belum ada. Nah, jadi aku bermula pada saat jadi LO atau liaison officer. Jadi ada tuh tim delegasi dari UB Universitas Brawijaya. Jadi mereka itu aku LO-nya gitu. Aku yang nemenin mereka selama lomba, karena di kampus itu tuh ada salah satu organisasi yang membuat perlombaan namanya kalau nggak salah Law Enforcement Fair. Jadi nasional gitulah lomba karya tulisnya. Jadi ada yang dari UB Malang, ada dari Aceh Unsia, ada dari Padang Unan, ada dari Unhas Makassar, banyak deh, pokoknya banyak lagi lah universitas lain yang bergabung di situ gitu. Jadi aku awalnya tuh semester 1 dan ketemu kakak itu, terus ngelihat tertarik gitu gimana sih caranya supaya bisa terbang dari USU itu gitu, dari kampus aku supaya bisa ikutin lomba itu awalnya aku bermula dari situ gitu. Jadi aku penasaran sampai suatu ketika aku coba cari tahu gimana caranya biar menang ngikutin lomba. Aku kan pesimis, aku nggak yakin dengan kemampuan aku sendiri. Nah, jadi aku tentuin dulu nih, aku cari hal yang paling mendasar yang perlu kita persiapkan untuk memulai start lomba karya tulis ilmiah itu, tahu nggak apa? Mencari teman satu tim yang baik gitu, yang berminat, sama-sama berminat, yang sepemikiran sama kita, mau itu satu angkatan, mau itu di bawah kita, atau bahkan senior kita gitu. Nah kebetulan tuh aku kemarin dapatin teman yang satu angkatan. Ya bisa dibilang sih ada dinamika di dalam satu tim tersebut gitu. Jadi kami tuh kemarin nyoba. Aku coba cari tahu di UI pertama tuh di UI. Terus sistem lombanya tuh macam-macam. Ada yang menuliskan abstrak dulu, kita kirimkan abstrak, mereka nentuin tema nih. Mereka tentuin tema, ada persyaratannya, lalu kita ikutin, kita buat abstrak. Setelah kita buat abstrak, kita kirim ke mereka. Kalau abstrak kita lolos, nah baru tuh kita mulai start nuliskan karya tulis ilmiahnya full dari bab 1 sampai kesimpulan saran. Ada juga yang sistem lombanya itu full paper langsung kirim ke suatu kampus. Jadi beda-beda strategi.
Nah, tadi aku kan udah sampaikan cari teman satu tim yang baik gitu. Baik dalam hal apa sih gitu. Kita tuh ketemu teman nggak kalau di kampus tuh seperti teman biasa, kita say hello, kita diskusi bareng, atau bahkan bercengkrama, tertawa, terbahak-bahak, bercerita, curhat dan segala macamnya. Itu tuh bisa berubah loh sifat teman itu ketika dalam satu tim karya tulis. Kenapa? Jadi karya tulis ilmiah itu kita diuji dengan berbagai istilahnya, berbagai tugas. Ada yang ternyata tim kita, salah satu tim jagonya di bidang ini, atau dia mahirnya membuat slide presentasi, atau bahkan dia mahirnya mencari uang untuk persiapan lomba. Jadi dalam satu tim itu kita harus mampu mencari teman yang sama-sama satu visi, satu pemahaman, bahkan paham maksud kita, dan kita pun bisa paham maksud dia. Jadi kita nggak boleh egois gitu. Nah, singkat cerita, sayang sedikit lah pengalaman aku pernah ketemu teman, dapat teman yang dia bisa dikatakan tuh egois lah istilahnya. Dia pengen pengen menonjol dalam satu tim itu. Dia pengen didengar terus saran dia, solusi dia. Walaupun saat itu tuh cari judul, cari pembahasan itu tuh semuanya dari aku gitu. Tapi ketika udah dapet celahnya, dia ngerasa semuanya harus dia. Dia ngerasa dia ketua tim, dia ngerasa aku yang mampu, aku yang bisa handle ini, aku yang bisa ngurus ini, kamu ini aja, dia ini aja gitu. Itu tuh sangat toxic people dalam suatu tim karya tulis ilmiah. Itu tuh tolong teman cerita tuh harus dihindari, orang-orang seperti itu harus dihindari sekali. Kita bisa lihat dia dari luarnya, oh dia pintar, asik nih kalau diajakin lomba gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata dalam hatinya itu ternyata ada sifat-sifat yang tidak mampu diajak untuk satu tim. Lebih bagus dia sendiri aja gitu kan, ikutin lomba sendiri aja. Apa sih yang lomba sendiri, misalnya lomba esai kah, atau lomba baca puisi, pidato gitu, yang nggak melibatkan suatu tim. Jadi teman cerita sebelum memutuskan untuk memulai lomba karya tulis ilmiah, teman cerita harus koreksi diri dulu ya. Aku tuh mampu nggak untuk diskusi dalam satu tim gitu istilahnya. Oke, kalau misalnya sudah sampai di situ tuh, sudah ketemu nih orang-orang yang tepat, 2 orang yang tepat, minimal sih 2 ya, dan ada persyaratan itu 2 atau 3 tim, 2 atau 3 orang dalam satu tim untuk satu universitas. Gitu sih biasanya yang aku temukan gitu. Kebetulan aku dari Fakultas Hukum, jadi rata-rata tuh seperti itu. Nah, udah sampai nih di tahap kita ketemu tim, satu tim. Nah, selanjutnya sebelum kita memilih tema, sebelum kita menemukan dosen pembimbing, menyiapkan dosen pembimbing, teman cerita harus mampu dulu tuh untuk menyiapkan satu topik. Gak usah lah topik, permasalahan aja gitu. Jadi kan pasti di lomba itu dia tuh ditentukan temanya tentang apa gitu kan. Misalnya di era zaman sekarang tuh strategi pemerintah menghadapi era pandemi ini gitu kan. Jadi strategi perekonomian bersama dengan permasalahan omnibus law gitu kan. Pasti itu sering suatu kampus membuat tema yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang kejadian. Udah ada omnibus law, pemerintah juga diribetin, dipermasalahin dengan adanya pandemi gitu. Jadi kita harus mampu mencari solusi dari atas permasalahan-permasalahan dari tema yang dibuat oleh tim panitia di suatu kampus gitu. Misalnya aku tuh tertarik sih cari kampus tuh kayak di UI Jakarta kan, atau di Jawa sana seperti di Undip atau di UB Malang. Kemarin aku sempat lomba pertama kali ya aku coba lomba
di UI, terus sistemnya kirim abstrak. Jadi aku dengan tim membuat suatu abstrak gitu kan, ternyata nggak lolos gitu, jadi kami semakin penasaran kan, di mana ya salahnya, di mana ya, kenapa ya bisa nggak lolos gitu. Jadi gali-gali lagi, cari-cari lagi peluang untuk lomba. Nah, ketemu nih di Universitas Negeri Malang, dan temanya itu perekonomian dan umum gitu loh. Maksudnya gak hanya anak hukum aja yang jadi saingan kita. Kami tuh kayak, kayaknya lebih menantang nih gitu. Jadi ada anak teknik, ada anak ekonomi, ada kebetulan yang buat lombanya itu dari Fakultas Ekonomi. Namun saingan kami itu ada anak ekonomi, ada anak pendidikan, ada dari psikologi mungkin gitu. Jadi singkat cerita, kami juga sistemnya membuat abstrak di Malang tersebut, Universitas Negeri Malang, dan alhamdulillah kami lolos gitu abstraknya. Nah, setelah kami lolos di abstrak, barulah kami menentukan nih dopingnya siapa kira-kira gitu, dosen pembimbing. Karena kan kita nggak boleh membuat suatu karya tulis ilmiah tanpa ada yang ngebimbing gitu loh. Ibarat skripsi pasti ada yang pembimbingnya, ya kan? Apalagi kita kan membawa nama kampus. Jadi teman cerita itu harus tepat memilih dosen pembimbing. Kalau teman cerita sekedar memilih dosen pembimbing, kayak ibaratnya cuma sekedar tanda tangan gitu, nanti kan di file pemberkasan untuk pengiriman ke panitia karya tulis ilmiah itu tuh ada tuh tanda tangan dosen pembimbing, tanda tangan pihak kampus, tanda tangan pihak akademis, maksudnya tanda tangan yang membawahi teman cerita misalnya ada dari suatu lembaga atau organisasi internal. Nah, kebetulan kami tuh kemarin nggak ada yang mewadahi gitu, ibaratnya kami bergerak sendiri, hanya disupport sama senior teman seangkatan. Jadi kami tidak melalui organisasi manapun gitu kan. Kami bawa nama pribadi kami sendiri dan membawa nama kampus. Nah, setelah kami itu mampu memilih suatu tema dan lolos abstrak, itu benar-benar sangat senang gitu kan, bangga, bersyukur. Dan kami langsung mikir keras nih, apa ya permasalahan yang harus lebih spesifik yang bakalan kita bahas gitu loh. Walaupun tips kunci suksesnya itu ada di judul. Mungkin di next video kita bakalan bahas tentang materi dari karya tulis ilmiah. Jadi aku kali ini cuma sharing tentang persiapan-persiapan yang bakalan kita siapkan untuk mengikuti karya tulis ilmiah, lomba karya tulis ilmiah. Nah, setelah kita dapat dosen pembimbing yang tepat, tahap selanjutnya apa coba? Kita harus udah mempersiapkan kalau karya tulis kita ini lolos 10 besar. Biasa tuh mereka ngambil 15 sampai 10 besar gitu. Bahkan ada yang 5 besar. Bahkan mereka hanya mengambil 5 besar dari yang lulus abstrak 10 misalnya. 5 besar aja gitu yang bakalan dikirim ke kampus tersebut. Atau bahkan ada 50 saingan kita. 50 abstrak saingan kita, lalu mereka ngambil 10 abstrak, lalu akan dilombakan full papernya di kampus tersebut. Jadi kita bakalan dipanggil. Jadi belum tentu nih kita udah lulus abstrak, paper kita lolos gitu, belum tentu. Nah, sebelum kita menyiapkan full paper tersebut, gimana caranya supaya menang menjadi 10 besar dan dipanggil untuk lomba di Malang sana? Kami itu kemarin menyiapkan istilahnya, udah menyiapkan mental dan materi dalam hal uang gitu. Jadi udah dari awal tuh kita udah coba mikir, kalau misalnya kita lolos nih, kita harus buat proposal ke pihak kampus gitu kan. Karena waktu kami lomba kemarin itu menang, maksudnya lolos 10 besar, jarak pengumuman dengan jarak keberangkatan lomba itu hanya sekitar 10 hari gitu. Jadi ibaratnya tuh hanya sekitar 10 hari kita menyiapkan uang untuk keberangkatan ke Malang sana. Jadi kita kan harus siapkan proposal ke kampus, minta uang ke kampus, dan kampus tuh nggak bakalan ngebiayai full uang gitu kan. Jadi
teman cerita udah mulai harus siapkan siapa-siapa aja nih channel atau link-link yang bisa kita mintakan sumbangan untuk keberangkatan teman cerita. Nah, kalau di kampus tuh kan ada istilahnya organisasi terdekat dari teman cerita ataupun senioren ataupun alumni. Nah, dari situ tuh kita bisa nembak mereka-mereka yang kayak misalnya, Kak, Bang, kita pengen lomba ke Malang, mohon supportnya dan mohon bantuannya terkait dana. Nah, gitu. Tapi stop dulu, jangan dulu gitu kan. Saya cuma kasih tahu itu yang harus kamu persiapkan juga selain full paper. Nah, setelah teman cerita sudah mampu menyiapkan list-list nama orang-orang tersebut, jangan dimintain dulu ya uangnya sebelum teman cerita ada pengumuman menang lomba gitu. Tapi itu harus disiapkan dulu list-list dana yang bakalan kita coba minta sekaligus. Ya udah disiapkan tabungan pribadi, punya berapa, tiket ongkos pesawat di sana ke sana berapa. Dulu kan waktu tahun berapa ya, 2015 masih murah ya, istilahnya ke Malang itu, ke Surabaya itu nggak sampai 2 jutaan lebih lah istilahnya dibandingkan ongkos pesawat di zaman sekarang ya. Nah, skip pembahasan tentang dana, kita fokus ke full paper. Mungkin full paper itu lebih fokus kepada abstrak, selain abstrak pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan itu kesimpulan saran. Tapi teman cerita jangan salah, ada hal yang urgent dari semua itu gitu. Permasalahan, pembahasan, apa sih masalah yang ingin teman cerita bahas, apa sih solusi yang ingin teman cerita sodorkan, salurkan ke dewan juri yang bakalan menyeleksi full paper teman cerita gitu. Kalau misalnya teman cerita hanya sekedar menulis tulisan ilmiah, kalau misalnya karya tulis ilmiah, tapi karya tulis saja tidak ilmiah. Ilmiah itu dalam artian berdasarkan penelitian teman cerita, berdasarkan riset, tidak hanya sekedar copy paste ataupun merangkum isi penulisan dari orang lain atau isi penulisan dari suatu ahli yang lain, dosen yang lain gitu kan. Jadi teman cerita tuh benar-benar harus menciptakan suatu solusi dari penelitian teman cerita, dari pembahasan permasalahan penelitian teman cerita tadi gitu. Nah, setelah kita bisa memaksimalkan full paper dari A sampai Z gitu kan, ketemu masalahnya, ketemu solusinya, dan dosen pembimbing ACC dengan segala revisiannya, baru tuh teman cerita persiapkan keperluannya untuk dikirim ke panitia gitu. Jadi kemarin tuh via email, biasanya tuh via email, lalu kirim juga hard copy-nya gitu, di print out, biasanya tuh rangkap 3, lalu teman cerita tanda tanganin lah berdasarkan tanda tangan akademis, misalnya pihak kampus, baik itu dekan ataupun wakil dekan 1 gitu kemarin, lalu tanda tangan dosen pembimbing, tanda tangan teman cerita gitu. Jadi lalu ada di atas materai bahwasannya itu lembar original lah, lebih lembar original katakanlah, bahwasannya itu hasil penelitian teman cerita ori dan tidak ada plagiat sama sekali gitu. Nah, setelah dikirim ke pihak panitia, nunggu pengumuman tuh kan, pasti teman cerita 2 minggu kalau nggak, biasanya sih. Saya juga pernah saya juga pernah terlibat dalam kepanitiaan lomba. Biasa kita kasih pengumuman ke mereka itu kalau kurang lebih sekitar 10 hari sampai 2 minggu lah. Tergantung jurinya ya, tergantung juri yang memeriksa. Kalau jurinya cepat siap, ya otomatis pengumuman bisa dipercepat lagi gitu kan. Jadi ketika kita ternyata berhasil lolos di 10 besar, lolos untuk pertama kalinya gitu kan, disitulah kita baru prepare cari dana, kerja keras, buat proposal, minta dana ke sini ke situ gitu, terutama ke kampus ya, ke pihak kampus, fakultas, dan pihak universitas gitu. Jadi dua proposal besar sih yang kita tujukan kemarin. Kalau misalnya di USU tuh, khususnya fakultas hukum, biasanya nggak sampai 50% dari biaya kebutuhan kita lah. Ibaratnya tuh misalnya tiket pesawat
6 juta, satu orang 2 juta PP, jadi kan misalnya 6 juta ya paling kampus tuh, fakultas tuh hanya cover 1.500.000 gitu. Jadi kira-kira berapa persen dari 6 juta? Nggak sampai 30% bahkan ya, sampai nggak sih ya, itulah kira-kira. Jadi nah setelah kita puas nih dengan uangnya dari kampus, kita harus lebih dari fakultas ya, kita harus kerja keras lagi cari dana ke orang-orang terdekat teman cerita lah, mau itu orang tua udah pasti lah, nggak mungkin orang tua kita nggak ngasih dana kan. Tapi kalau saya pribadi sistemnya gini, saya yang mau lomba, saya yang mau sukses, saya yang mau berhasil, saya nggak mau melibatkan orang tua saya dulu belakangan. Saya bakalan belakangan melibatkan orang tua dulu. Jadi saya coba cari orang-orang terdekat di kampus saya gitu. Kayak misalnya itu abang-abang senior, kakak-kakak senior yang udah sukses, yang udah kerja di mana-mana lah, kayak di Jaksa, di Bank Indonesia, atau bahkan kerja di Bank BNI sekalipun, atau bahkan dia dosen, tapi ada nggak ya kemarin? Nah gitu-gitulah, pokoknya yang udah sukses itu kita mintain tuh paling tidak ya 50.000 atau 100.000, bahkan ada sih yang ngasih 150.000 per orang. Bahkan ada yang suami istri tuh udah anak hukum dua-dua kan, alumni kami alumni dua-duanya alumni suami istri, jadi tuh pernah ngasih 500.000 gitu untuk kami. Jadi tuh kayak wow, kayak satu lembar 50.000 tuh sangat berarti untuk kami saat kami ngumpulin itu. Kalau nggak salah kemarin tuh dana kami ya kurang lebih 10 juta lah, selain tiket, selain akomodasi, hotel di sana. Seingat saya dulu tuh 3 malam 2 malam 3 hari 3 hari ya, 3 hari 2 malam itu 900.000 hotelnya. Jadi ya proposalnya itu benar-benar kami maksimalkan, biar kami nggak nutup banyak gitu, biar nggak minus gitu loh proposal keuangan kami gitu. Nah setelah dapat uang banyak nih ya dari teman-teman terdekat, teman kita jangan terlalu berharap dulu ya dari universitas. Jadi universitas itu bakalan ngasih cairkan proposal kamu ketika kita pulang dari sana. Jadi kalau kita membuahkan hasil, kalau kita bawa piala, kalau kita juara, kemungkinan bakalan tercover ya yang minus tadi gitu. Kampus bakalan gantiin gitu. Tapi kalau misalnya teman cerita nggak menang, nggak lolos, kemungkinan ya paling minimal 2 juta lah dari universitas. Jadi ibaratnya tuh proposal kegiatan perantara sebelum berangkat, lalu proposal setelah berangkat itu yang bakalan dicairkan oleh pihak universitas. Ya rektorat lah, kalau di USU itu di biro rektor lah bakalan mencairkan uang proposal kita. Nah udah fokus nih, selesai nih soal dana kan. Apalagi sih yang harus dipersiapkan ketika sebelum berangkat lomba di sana? Presentasi dan slide PPT, slide PowerPoint. Nah itu ya teman cerita, hal yang paling menarik dan bisa membuat teman cerita menjadi menang jika memang nilai full paper teman cerita misalnya 60 atau bahkan di bawah dari saingan teman cerita yang lainnya. Tapi ketika teman cerita udah sampai di hari H untuk lomba mempresentasikan hasil full paper teman cerita itu gitu. Nah jadi selain full paper yang dinilai, juri bakalan nilai juga hasil presentasi teman cerita. Kalau misalnya teman cerita maksimal untuk mempresentasikannya, poin-poinnya tepat dan gaya mempresentasikannya itu maksimal, menarik perhatian juri. Apalagi tuh kita anak Medan ya, kami tuh kemarin tuh gimana ya, kami opening nih, jadi ada 10 nama, jadi kami yang terakhir, jurutan terakhir tampil gitu waktu diundi. Entah kenapa itu kayak nunggu lama kan, dari pagi sampai menjelang asar baru kami dipanggil, jam 3 sore lah kalau nggak salah. Jadi tuh dewan juri tuh udah pada lemes, udah pada kecapean gitu kan, udah pada bosan juga. Tapi entah kenapa dengan jiwa energi kita untuk presentasi, dengan jiwa semangat kami gitu kan,
mereka tuh kayak seger gitu loh, kayak tertarik gitu sama yang kami presentasikan. Kami mampu menarik perhatian juri. Mungkin teman cerita bakalan wajib pelajari nih tips bicara di depan presentasi public speaking tuh di video sebelumnya gitu. Jadi itu aku ada coba sharing juga di video sebelumnya tentang gimana tips buat presentasi biar lebih menarik gitu. Jadi balik lagi, ketika kita siap nih sembari presentasi, sembari menerangkan juga ke slide PowerPoint gitu. Jadi ada gaya tubuh kita, nggak hanya sekedar menatap slide layar di depan kita juga ada interaksi kepada dewan juri gitu. Jadi biar supaya dewan juri maupun penonton, peserta yang melihat paham dan tertarik sama apa yang kita presentasikan. Dan alhamdulillah ketika kita selesai nampil, juri tuh kayak tepuk tangan, kasih apresiasi dengan semangat kami. Mungkin karena dari anak Medan kali ya, nggak tahu juga. Yang lain tuh kayak logat-logat Jawa lembut gimana gitu kan. Kita tuh kayak dengan semangat api berkobar-kobar gitu, kayak menegaskan. Apalagi kita sendiri tuh yang dari anak hukumnya, yang lain itu dari fakultas-fakultas lain. Bisa dikatakan sebagai poin positif. Kita udah anak Medan, kita juga dari fakultas hukum yang jago bicara, umumnya gitulah misalnya. Jadi dewan juri itu sangat tertarik dengan penampilan kami. Dan alhamdulillah kami tuh kemarin tuh juara 2 untuk pertama kalinya terbang ke Malang dan berhasil bawa piala. Itulah ada kan hadiah dari menang kemarin kalau nggak salah, uang berapa ya, 3 juta atau berapa lah gitu pokoknya. Jadi bagi ketiga orang, jadi masing-masing kami dapat 1 juta gitu. Jadi juara 2 3 juta ya, pokoknya sekitar segitulah ya. Mungkin setelah dari semua yang aku utarakan tadi, poin pentingnya itu sangat banyak ya. Selain kita harus mampu memilih teman yang baik, yang kedua harus mampu memilih dosen pembimbing, yang ketiga kita harus mampu memilih sebelum dosen pembimbing kita harus mampu dulu nih menentukan tema permasalahan dan judul yang seperti apa. Mungkin next video bakalan kita bahas lagi. Nah yang ketiga dosen pembimbing. Nah yang keempat, isi full paper kita harus benar-benar maksimal, merupakan hasil penelitian dari kita dan tidak adanya plagiat, sehingga dewan juri dapat menilai bahwasannya full paper itu benar-benar sebuah karya tulis ilmiah. Nah selanjutnya kita harus mampu mencari dana ketika kita memang lolos untuk terbang di lomba di universitas yang mengadakan perlombaan. Nah yang terakhir, kita harus mampu dan maksimal, dan kunci paling penting supaya menang, slide presentasi yang harus bagus dan cara presentasi yang harus maksimal dan luar biasa. Oke teman cerita, mungkin itu dulu kunci sukses atau hal-hal yang perlu kita siapkan ketika ingin mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan ketika kita ingin menang. Jangan lupa dicatat, dipahami, dan direalisasikan ya. Semoga teman cerita dimanapun berada, mau itu mahasiswa maupun anak SMA, bisa diaplikasikan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe video kita, tontonin terus video kita, klik tombol like, komen, dan share. Semoga video kita dapat bermanfaat dan di selanjutnya dapat bermanfaat lagi. Jangan lupa setelah video ini bakalan ada video sambungan mengenai karya tulis ilmiah. Stay tune terus ya. Dah, see you when I see you.